Jajaran Satreskrim Polres Sibolga meringkus pelaku penjamretan handphone yang mengakibatkan 3 orang wanita mengalami luka akibat terjatuh dari kendaraan sepeda motor. Peristiwa penjamretan terjadi 22 November lalu di Jalan Merpati, Kelurahan Ekhabil, Sibolga Selatan, yang mengakibatkan 3 orang korban wanita terbentur jatuh ke badan jalan sehingga harus diberikan perawatan medis. Jajaran Polres Sibolga berhasil mengungkap kasus dan langsung meringkus salah seorang pelaku berinisial PSP 20 tahun Rabu 24 November, warga Jalan Jompol, Kelurahan Pancoran Pinang. Identitas pelaku lain sudah diketahui polisi. Tersangka diancam hukuman 9 tahun sesuai pasal 365 ayat 1 KUHP. Ibadah salat Jumat di Masjid Nurul Bahrain, Kelurahan Pancuran Dewa 26 November bertindak selaku imam dan khatib Ustadz Aminuddin Koto SPDI menyampaikan khutbah mencegah pendangkalan akidah. Khatib menguraikan, seorang muslim harus berpegang teguh pada akidah karena merupakan pondasi serta dasar dari segala amal yang akan dilakukan sebagai tali pengikat batin manusia dengan agamanya. Maka setiap muslim memiliki kewajiban memahami hakikat akidah beserta ruang lingkupnya secara benar. Sekretaris Badan Kenajiran Masjid Wawan Suwandi Tanjung menyampaikan, kepengurusan baru BKM Nurul Bahrain sudah aktif sejak Juni 2021 dan mulai menjalankan beberapa kegiatan program BKM seperti kajian subuh 1 kali seminggu serta pembinaan remaja masjid dalam kegiatan keumatan dan pencerahan bagi masyarakat sekitar masjid. Ibadah Minggu 28 November, Gereja Sidang Jemaat Allah GSJA Sibuluan, anggota PGI, berlangsung hikmat dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Ibadah dipimpin Pendeta Morasi Tumanggor dengan mengusung tema Rahasia Seorang Pemenang. Diangkatnya tema tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh umat Kristiani untuk selalu optimis dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi situasi pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Salah seorang jemaat, Luhut Hutasoid, menyampaikan terima kasih dan apresiasi dalam pelayanan ibadah di GSJA Sibuluan dan diharapkan hal tersebut dapat dipertahankan sebagaimana moto dari GSJA, yakni rendah hati, jujur, dan mengerti akan kasih karunia Tuhan. Memperingati Hari Korpri Korps Pegawai Republik Indonesia ke-50 tahun 2021 dengan tema ASN Bersatu, Korpri Tangguh Indonesia Tumbuh, pemerintah Kota Sibolga memberikan penghargaan kepada puluhan pegawai pensiunan aparatur sipil negara ASN yang memasuki masa pensiun sejak 29 November 2020 sampai 29 November 2021. Sekretaris Daerah Kota Sibolga Yusuf Batubara selaku Dewan Pengurus Korpri Kota Sibolga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga yang telah memberikan perhatian dan pembinaan kepada ASN dalam meningkatkan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara. Kegiatan yang digelar pada 29 November di Gedung Nasional Sibolga juga dirangkai dengan peringatan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI ke-76 tahun. Terkait peringatan Hari Korpri ke-50 tahun 2021 yang dirangkai dengan peringatan 76 tahun Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, pemerintah Kota Sibolga memberikan penghargaan kepada puluhan pegawai pensiunan aparatur sipil negara ASN 29 November di Gedung Nasional Sibolga.
Di sela acara, Sahat Simatupang, salah seorang pensiunan ASN yang menerima penghargaan tersebut, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Sibolga yang telah memberikan penghargaan kepada para pegawai Purna Bakti tahun 2020-2021. Sahat Simatupang diketahui semasa aktif sebagai ASN juga aktif dalam kegiatan Lembaga Kebudayaan Adat Pesisir Sumando Sibolga, dan pada masa pensiun saat ini akan terus mengembangkan dan memperkenalkan adat pesisir Sumando Sibolga Tapanuli Tengah kepada masyarakat sebagai tanggung jawab moral selaku putra daerah. Kurang lebih 2 hektar bukit di Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas terbakar pada Senin malam 29 November. Dari pantauan N2STV dibantu oleh warga, petugas damkar dan BPBD Kota Sibolga terlihat kesulitan untuk memadamkan api akibat sulitnya akses jalan mendaki bukit lokasi kebakaran. Penyebab kebakaran diduga berasal dari balik bukit dan api terlihat dari puncak bukit serta merambat ke bawah. Peristiwa kebakaran bukit tersebut menjadi perhatian bagi masyarakat dan pengendara kendaraan yang melintas di Jalan Sisingamangaraja dan sempat mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Himpunan Keluarga Besar Marga Siraja Huta Galung Dohot Boru Berena atau Rahut Bona Sibolga Tapanuli Tengah melaksanakan pemilihan pengurus Pomparan Siraja Huta Galung Dohot Boru Berena untuk daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Pemilihan dilaksanakan Minggu 28 November lalu di Gedung Pancaprima Pandan Tapanuli Tengah. Dihadiri utusan Marga Huta Galung setiap kecamatan di kedua daerah ini, proses pemilihan 3 calon ketua berjalan demokratis melalui pemungutan suara. Hasil pemungutan suara adalah Ketua Umum Bintan Huta Galung, Wakil Ketua 1 Juli Mono Huta Galung, Wakil Ketua 2 Zulkifli Huta Galung, Sekretaris Umum Posma Huta Galung. Kepengurusan akan dilengkapi bendahara dan pengurus lainnya. Panitia pemilihan masih akan melengkapi kepengurusan Pomparan Huta Galung dengan harapan untuk lebih mempererat keharmonisan dan menyatukan seluruh keturunan Siraja Huta Galung Boru Bere tanpa ada pembedaan dari sisi budaya termasuk sisi agama. Semua keturunan disatukan atas nama Marga Huta Galung dalam upaya menciptakan generasi muda Huta Galung yang andal dan berkualitas. Ketua terpilih Bintan Huta Galung berharap kepada kepengurusan yang baru dapat bekerja sama menjalankan visi dan misi untuk kemajuan persatuan Marga Huta Galung. Sekolah Tinggi Agama Islam Bahriyatul Ulum Kiai Haji Zainul Arifin Pandan Tapanuli Tengah mewisuda sebanyak 88 mahasiswa dengan gelar sarjana yang merupakan wisuda angkatan ke-9 tahun 2021. Wisuda digelar 30 November di Aula Pia Hotel Pandan dalam acara sidang senat terbuka. Muhammad Rifai Harahap, Ketua Rektor STAI Bahriyatul Ulum Pandan menjelaskan, 88 mahasiswa dan mahasiswi yang diwisuda adalah sarjana program studi pendidikan agama Islam 50 orang dan 38 orang sarjana perbankan syariah. Diharapkan para wisudawan dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Ainal Hamni Lase, mahasiswa dengan IPK terbaik, menyampaikan terima kasih atas dukungan dan pembinaan dari orang tua maupun dosen pembimbing sehingga berhasil menjadi salah seorang mahasiswi dengan IPK terbaik. Puluhan masyarakat mengatasnamakan warga Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, melakukan aksi penolakan keberadaan agen LPG 3 kg di tengah permukiman masyarakat padat penduduk.
Aksi penolakan pada Kamis sore 2 Desember bertujuan meminta pihak pengelola agen LPG 3 kg PT Sibolga Energi Minapolitan untuk memindahkan lokasi usahanya. Masyarakat khawatir operasional agen LPG tersebut dapat mengakibatkan daerah itu menjadi rawan terjadinya kebakaran. Penjelasan Juliani, pekerja perusahaan penyalur LPG tersebut, bahwa usaha tersebut sudah ada kurang lebih selama 5 tahun. Sebelumnya, tidak ada permasalahan dalam beroperasinya perusahaan tersebut, dan tabung gas LPG yang tersimpan di lokasi usaha adalah tabung kosong, sementara tabung yang berisi langsung didistribusikan ke pangkalan penyalur. Pantauan N2S TV atas kejadian ini, pihak Polres Sibolga bersama kepala lingkungan setempat langsung melakukan mediasi kepada warga. Ibadah sholat Jumat 3 Desember di Masjid Nurul Hikmah Sarudi, Tapanuli Tengah, Khatib Didin Rohaidin SPDI menyampaikan judul khutbah 3 perintah dan 3 larangan Allah. Khatib menjelaskan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat manusia agar berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan sesama, serta melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dengan perintah dan larangan ini, Allah memberi pengajaran dan tuntunan agar umat dapat mengambil pelajaran yang berharga. Usai sholat Jumat, Bendahara BKM Ahmad Fadli menyampaikan beberapa kegiatan remaja dan program BKM Nurul Hikmah kini terhenti sementara diakibatkan berkurangnya pendanaan. BKM Nurul Hikmah dan remaja masjid berharap kepada masyarakat, khususnya jamaah Masjid Nurul Hikmah, agar dapat memberikan bantuan berupa infak untuk terlaksananya kegiatan dan program BKM dalam memakmurkan masjid. Edi Prambudi, N2S TV memberitakan.